Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini ya saya akan berbagi tentang Wilcoxon Sign Rank Test gitu ya. Contoh kasus dalam riset pemasaran. Baik, sebelum dimulai seperti biasa ya, dukung channel ini agar dapat terus tumbuh berkembang dalam belajar dan berbagi segala sesuatu hal yang mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe dulu ya. Bagi yang sudah, terima kasih banyak atas dukungan teman-teman semua. Oke, juga disclaimernya, video ini direkam secara live. Jadi kalau ada salah pengucapan ya mohon dimaafkan. Juga misalnya ada suara noise dari luar juga itu mohon kiranya dapat dimaklumi ya. Karena memang ini direkam secara live dan tidak saya lakukan editing gitu ya. Baik, kita mulai saja ya pembelajaran kali ini. Nah, apa sih Wilcoxon Sign Rank Test ini ya? Jadi Wilcoxon Sign Rank Test ya, Wilcoxon itu nama orang ya, penemunya ya. Wilcoxon Sign Rank Test merupakan uji non parametrik gitu ya, untuk mengukur signifikansi perbedaan. Nah, ini kata kuncinya, signifikansi perbedaan. Uji beda gitu ya. Uji beda antara apa? Antara dua kelompok data yang berpasangan. Maksudnya berpasangan, yaitu ada yang before, ada yang after gitu ya. Ada yang pre-test, ada yang post-test ya, sebelum diberikan treatment dengan sesudah diberikan treatment. Nah, skala pengukuran datanya ordinal gitu ya, peringkat atau interval maupun rasio ya. Ini nggak dilengkapi rasio nih. Bisa juga interval atau rasio, tetapi tidak terdistribusi normal datanya ya, tidak memenuhi asumsi distribusi normal datanya jika dia interval atau rasio. Jadi ini adalah alternatif dari paired sample t-test, karena dalam paired sample t-test itu ujinya parametrik ya. Jika asumsi distribusi normal dari selisih pasangannya terpenuhi, maka gunakan paired sample t-test. Namun jika asumsi terkait normalitas data tidak terpenuhi, maka gunakan yang non parametrik ya, yaitu Wilcoxon Sign Rank Test gitu ya. Nah, dijelaskan juga perlu dibedakan antara uji Wilcoxon Sign Rank Test nih, saya kasih warna biru ya, sign, uji tanda ya, tanda dari peringkat, dengan uji Wilcoxon Rank Sum Test ya. Sama-sama Wilcoxon penemunya gitu ya, orangnya yang sama, tapi ini beda. Kalau yang Wilcoxon Rank Sum Test itu yang seperti kemarin saya jelasin ya, buat kemarin ya, yang di video sebelumnya saya jelasin, yang uji beda dua sampel bebas gitu ya. Jadi Wilcoxon Rank Sum Test merupakan uji beda non parametrik untuk dua kelompok data yang independen ya, yang saling bebas, tidak berpasangan. Jadi kalau yang Wilcoxon Sign Rank Test itu untuk uji bedanya untuk dua kelompok data yang berpasangan ya. Itu kelompok data yang before ya, before diberikan treatment, dengan yang after atau pre-test dengan post-test. Seperti itu ya, itu perbedaannya, jangan keliru ya. Kadang-kadang memang kita langsung aja bilangnya Wilcoxon gitu ya. Nah, Wilcoxon yang mana gitu. Oke, nah ini asumsinya tadi sudah dijelaskan di awal ya, bahwa variabel dependennya itu skala datanya ordinal gitu ya. Bisa interval atau rasio ketika distribusi datanya tidak normal ya. Data selisih pasangannya ya, selisih pasangannya. Jadi bukan data before saja atau data after saja, tapi selisihnya. Nanti saya jelasin di slide berikutnya gitu ya. Nah, variabel independennya tadi dua kategori yang bersifat berpasangan. Ini udah saya jelaskan di video sebelumnya, maksudnya berpasangan. Jadi ada treatment di situ ya. Jadi pre-test sebelum diberikan treatment, kemudian diberikan treatment, kemudian post-test ya, setelah diberikan treatment seperti apa gitu. Oke ya. Nah, untuk kita memastikan bahwa apakah data kita memenuhi asumsi normalitas data pada selisih pasangan, jadi selisihnya ya, selisih pretest sama post-test, maka kita lakukan uji normalitas pada selisih tersebut. Jadi di selisihnya nih ya yang kita uji normalitasnya gitu ya. Oke, nah ini kemudian contoh kasus aja ya, ini contoh kasus yang terfikir saja di saya gitu ya. Jadi misalnya seorang peneliti pemasaran nih, dia ingin uji apakah dengan memperdengarkan alunan musik gitu ya dapat meningkatkan persepsi konsumen akan cita rasa makanan. Misalnya makanannya adalah
sate Madura misalnya gitu ya di sebuah restoran. Jadi treatmentnya adalah pemberian musik gitu ya, pemberian musik gitu. Nah, ketika di kondisi pretest ya, jadi konsumen nih disajikan ya, dia duduk gitu ya di sebuah ruangan yang memang sudah dipersiapkan, kemudian disajikan sate gitu ya, sate Maduranya disajikan, kemudian dia mencicipi, ya nggak banyak-banyak lah ya, sekedar mencicipi, kemudian dia memberikan nilai berapa sih, seberapa enak nih kita rasa makanannya ya. Nih saya kasih rentangnya yang tinggi gitu ya, 1 sampai 100, ini enak banget nih misalnya. Kasih nilai deh berapa gitu ya. 1 sampai 100. Wah, seperti itu ya. Kasih nilai. Nah, setelah itu setelah mencicipi dan memberikan nilai, kemudian ya dinetralisir lagi, misalnya minum lagi gitu ya. Minum, istirahat dulu gitu. Nah, kemudian dikasih treatment nih. Kasih treatment setelah dia minum, ya istirahat sejenak gitu ya. Kemudian diperdengarkanlah musik, alunan musik. Gitu, diperdengarkan alunan musik ya, misalnya musik yang mendukung tentunya ya, misalnya musik apa ya, musik jazz misalnya gitu ya, pokoknya musik yang bisa menstimulus apa ya, appetizer orang gitu ya terhadap makanan, seperti itu. Setelah diperdengarkan musik beberapa saat gitu ya, katakanlah misalnya 10 menit gitu ya, diperdengarkan musik, kemudian disajikan lagi satenya. Dan ini konsumen tidak dikasih tahu bahwa ini adalah sate yang sama, tidak dikasih tahu. Justru kalau dikasih tahu nanti dia sudah sudah punya pikiran sebelum, pokoknya disajikan saja ini sate gitu ya, supaya dia tidak tahu bahwa ini adalah sate yang sama. Bisa saja wadahnya berbeda gitu, bisa saja seperti itu, atau wadahnya sama, sama-sama putih polos, tapi mungkin bentuknya aja gitu ya. Kalau tadi misalnya yang pertama bentuknya agak kotak, ini misalnya bentuknya oval, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian setelah diperdengarkan musik, dia cicipi lagi makanannya, dia cicipi lagi tuh satenya ya. Setelah dia mencicipi, kemudian diminta lagi untuk menilai, ini yang ini sekarang seberapa enak nih gitu ya, seberapa enak nih satenya. Kasih skor lagi 1 sampai 100. Itu ya, itu contoh kasusnya aja nih yang terlintas di pemikiran saya nih, contoh kasus di bidang pemasaran atau di marketing. Oke, nah kan kita udah catat nih skornya ya, yang tadi yang pretest ya, yang sebelum diberikan treatment dengan yang post test. Setelah diberikan treatment, diperdengarkan musik ya, seperti video saya lah ini ya, diperdengarkan musik. Mudah-mudahan teman-teman suka gitu ya. Nah, untuk bisa menguji normalitas, nah kita buat dulu variabel baru ya. Kita beri nama misalnya variabelnya diff ya, difference, maksudnya selisihnya lah ya, selisih dari pretest dengan post testnya gitu ya. Cara membuat variabel barunya, kita klik saja transform ya, nanti teman-teman pilih di menunya ada transform, pilih compute variable ya, transform compute variable. Kemudian di target variable beri nama aja diff misalnya gitu ya. Pak, kasih nama yang beda boleh nggak ya? Boleh aja lah ya, asal namanya selaras gitu ya, kayak diff gitu kan, difference-nya, selisih perbedaannya gitu ya. Asal jangan dikasih nama yang tidak relevan, misalnya dikasih nama odading gitu ya, apa gitu. Jadi memang ini saya beri contoh, diberikan namanya misalnya diff gitu ya di target variabelnya. Kemudian di kotak numeric expression gitu ya, ketik saja formulanya ya, atau di double click juga bisa kok, variabel yang pretest di double click, kemudian diketik tombol minus gitu ya, dan di double click lagi post test gitu ya, karena nama variabelnya pretest dengan post test ya, atau diketik juga boleh lah, pretest dikurangi post test ya, tanpa spasi ya. Kalau mau double click juga boleh, double click, klik pretest, kemudian ketik tombol ya, di sini kan ada tombolnya nih ya, ada tombol operator matematika nih ya, yang tombol minusnya diklik, kemudian double klik lagi yang post test. Jadi double klik dulu pretest, kemudian klik yang minus, kemudian double klik lagi yang post test, seperti itu ya. Nah, kemudian klik tombol OK, seperti itu. Nah, nanti nih di data view kita akan muncul variabel baru namanya diff nih ya, sebelah sini. Awalnya variabel kita cuma ini ya, ini sampel ya, ini nama orangnya, ini kan nominal nih, si Ali, si Bayu, si Citra, Jikri, Eva, Femi, dan seterusnya ya. Ini cuma 15 responden ini, sampel kecil nih ya, ini sampel kecil, ukuran sampelnya kecil. Ini pretest kondisi sebelum, ini post test kondisi skor sebelum ya, sebelum diberikan tadi alunan musik, ini yang setelah diberikan alunan musik ya. Ini adalah variabel baru yang kita bentuk tadi ya, yang diberi nama diff
gitu ya, selisih pasangannya ya. Nah, inilah yang akan kita uji nih, normalitasnya. Yang ini ya, variabel yang ini yang kita uji nih. Kita menggunakan uji Shapiro-Wilk. Kenapa coba pakai uji Shapiro-Wilk? Ada yang tahu nggak? Kayaknya pasti tahu deh kalau menyimak video sebelumnya. Kenapa? Karena ukuran sampel kita kecil. Nah, Shapiro-Wilk lebih cocok lah ya, lebih tepat digunakan untuk menguji normalitas data yang ukuran sampelnya kecil. Gitu teman-teman. Ya, jadi kita gunakan uji Shapiro-Wilk. Shapiro-Wilk, nama orang ya itu ya. Kemudian caranya gimana ya? Caranya kita di menu ya, di menu kita pilih Analyze, kemudian Descriptive Statistics, pilih Explore gitu ya. Nanti di kotak dialog ya, masukkan saja nih variabel div-nya ke kotak dependent list-nya. Nah, setelah itu ya, pilih saja plots-nya ya, kita checklist terutamanya yang histogram dengan yang normality plots with test. Sebenarnya ini sih yang kita perluin ya, yang normality plots with test, karena kita akan menguji normalitasnya gitu ya. Kita klik continue, terus kemudian nanti diklik OK seperti itu ya. Nah, lihat outputnya ya. Ini kan Hilford ya, ini Shapiro-Wilk. Tadi saya sampaikan Shapiro-Wilk lebih cocok untuk yang ukuran sampelnya kecil gitu ya. Nah, di sini saya sampaikan bahwa data selisih ternyata distribusinya tidak normal. Kenapa? Karena lihat nih nilai signifikannya, ya nilai p-value-nya, nilai probability-nya. Itu dia lebih kecil dari 0,05 alfa kita di sini gitu ya. Ya, jadi karena dia lebih kecil dari 0,05, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa data selisih tadi ya, data selisih pasangannya distribusinya tidak normal. Maka karena selisihnya karena sebarannya tidak normal, ya kita nggak bisa pakai paired sample t-test. Maka penggunaan uji Wilcoxon sign rank test ini sudah betul ya, dapat kita gunakan. Justru ini adalah sebagai solusi ketika asumsi normalitas ini tidak terpenuhi gitu ya, pada skala data interval atau rasio gitu ya. Pakai paired sample t-test itu tidak terpenuhi asumsinya, sehingga yang lebih tepat menggunakan uji Wilcoxon sign rank test gitu ya. Nah, gimana caranya kita melakukan uji Wilcoxon sign rank test ini dengan SPSS ya? Saya contohkan dengan SPSS. Di menu klik saja Analyze, terus nanti pilih yang non parametric test ya. Ada yang legacy dialogs, pilih yang two related samples ya, berpasangan gitu ya. Pilih Nah, setelah kotak dialognya terbuka ya, masukkan pretest ke kotak variabel 1, nanti post test di kotak variabel 2 seperti itu ya. Nah, di checklist aja nih test type-nya Wilcoxon ya, ini Wilcoxon ya. Kemudian di tombol option ya, ini bisa kita pilih juga untuk mengetahui deskriptifnya ya, karena kan ini interval rasio kan, masih bisa kita uji deskriptifnya gitu ya. Ini option, nanti checklist yang deskriptif ya. Oke, kemudian setelah continue seperti biasa kita klik OK gitu ya. Ini uji tanda juga bisa ya. Uji tanda itu terkait dengan nanti distribusi datanya simetris atau enggak gitu ya. Kita bisa pilih yang uji tanda alternatif dari Wilcoxon gitu. Ini sekarang saya sampaikan yang Wilcoxon dulu ya, Wilcoxon sign rank test ya, seperti itu. Nah, sekarang perhatikan outputnya nih, karena tadi di checklist ya, deskriptifnya di checklist di option, maka ini memunculkan nih ya nilai statistika deskriptifnya ya, ukuran pemusatannya lah ini dari mulai min ya. Untuk yang pretest ya, yang sebelum diberikan treatment ya, rata-rata skornya adalah 56,5 ya. Yang post test setelah diberikan treatment ini ada peningkatan 63,6. Nah, inilah yang akan kita uji ya, cuma nanti diuji dari peringkatnya ya, dari peringkatnya bukan dari raw score-nya gitu. Nilai minimum maksimum ya, udah jelas lah teman-teman ya. Ini simpangan baku mencerminkan variabilitas datanya. Oke, ini saya skip saja. Nah, perhatikan outputnya ya. Output yang pertama di sini ada output ranks ya, post test ya dikurangi pretest seperti itu ya, post test pretest.
Nah, di sini ada negative ranks, ada positive ranks, ada ties. Maksudnya apa? Nah, kalau negative ranks ya maknanya adalah nilai post test itu lebih rendah dibandingkan nilai pretest. Seperti itu ya. Nilai post test lebih rendah dibandingkan nilai pretest. Jadi, nilai ketika persepsi setelah diberikan alunan musik, diperdagangkan alunan musik itu justru lebih rendah dibandingkan ya sebelum diberikan alunan musik. Di sini ada satu orang yang justru memberikan nilai lebih rendah ya akan cita rasa makanan itu gitu ya. Ya ketika diperdengarkan musik justru dia memberikan nilainya lebih rendah gitu. Sedangkan yang positive ranks adalah nilai post test ya, nilai sesudah diberikan treatment diperdengarkan musik itu lebih tinggi dibandingkan nilai sebelum diperdengarkan musik atau sebelum diberikan treatment. Di sini bisa kita lihat ya, untuk yang negative ranks saja contohnya ada 1. Ya, kita cari aja nih. 1 yaitu post testnya lebih rendah dibandingkan pretest ya. Sebenarnya ada di sini variabel diff juga bisa kita lihat ya. Tapi kita lihat di sini. Nah, ternyata di sini ya, si Gary sebelum diberikan treatment, sebelum diperdengarkan musik, justru dia menilai si sate tadi itu 87 dia kasih nilai. Tapi setelah diperdengarkan musik ya tadi selama beberapa menit gitu ya diperdengarkan musik, ternyata dia ketika disajikan lagi satenya ya, dan dia tidak diberitahu ya bahwa ini sate yang sama, tidak diberitahu. Dia sudah minum, sudah netral lagi lidahnya, ternyata dia malah memberikan skornya sekarang lebih rendah. Seperti itu ya. Nah, di sini nilai ties tidak ada. Nilai ties itu ya seri lah ya, post test sama dengan pretest, jadi nggak ada perubahan dia. Sebelum diperdengarkan musik nilainya segitu, setelah diperdengarkan musik juga nilainya segitu, sama gitu ya. Ini nggak ada. Seperti itu ya. Ini min rank, rataan peringkatnya, ini sum of rank, jadi jumlah dari peringkatnya ya. Seperti itu ya. Total responden kita ada 15 ya. Jadi si Ali diberikan makanan sate, diminta mencicipi, diminta untuk memberikan skor. Terus kemudian setelah itu dinetralisir lagi, minum gitu ya, pokoknya dinetralisir deh. Setelah itu diperdengarkan musik gitu ya, setelah diperdengarkan musik sekian menit, kemudian disajikan lagi makanan yang sama, kemudian tapi konsumen responden tidak diberitahu bahwa ini makanan yang sama, cuma sama-sama sate lah gitu. Kemudian diminta lagi untuk memberikan nilainya berapa gitu ya, jadi pretest, post test, seperti itu. Oke, kita perhatikan lagi nih outputnya ya untuk tes statistiknya nih. Kita lihat nilai Z-nya ya. Nilai Z-nya di sini minus 2,732 B, based on negative ranks. Tadi udah dijelasin oleh saya tadi ya di slide sebelumnya. Nah, kita langsung saja lihat ke sini nih ya. Di nilai p-value-nya atau nilai sig-nya 0,006 ya. Jauh lebih kecil dibandingkan alpha, jauh lebih kecil dibandingkan 0,05. Artinya hipotesis alternatif kita diterima. Yaitu apa? Yaitu ada perbedaan yang signifikan. Ada perbedaan yang bermakna ya, signifikan secara statistik antara kelompok pretest dengan post test. Artinya apa? Artinya pemberian alunan musik dengan memperdengarkan alunan musik pada konsumen ya yang sedang menikmati makanan itu dapat meningkatkan persepsi dia akan cita rasa makanan itu. Jadi makanan itu akan terasa lebih nikmat ketika diperdengarkan musik dibandingkan tidak diperdengarkan musik. Seperti itu ya. Jadi studi eksperimennya seperti itu. Ya. Ya seperti misalnya video inilah. Saya nggak tahu teman-teman ya. Kalau nggak ada musik dengan ada musik, seberapa besar nih antusias teman-teman menyimak setiap video yang saya buat gitu ya dalam channel YouTube ini. Oke, saya rasa itu dulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.